Hello, good morning students. We are English teacher for grade 8, Mrs. Im and Mrs. Echa. Pada hari ini mau menyampaikan tentang bab 1, modul PJJ Pandemi, topik Glossarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, before we study, let's pray, begin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Okay, now we begin about the glossarium. Nah, sebelum kita bertanya, sebelum kalian ingin bertanya apa sih glossarium? Oke, Miss jelaskan sekarang ya. Glossarium yaitu kumpulan dari kata-kata atau vocabularies atau istilah. Nah, kenapa ini kita ajarkan sebelum nanti kita masuk ke lesson 1 sampai 4 ya? Supaya kalian nanti tidak bingung. Misalnya kalau mendengarkan ada kata angry, atmosphere, chronological order, dan segala macam, nanti kalian akan sudah paham, oh maksudnya ini. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini glossarium adalah supaya kalian nanti bisa mengikuti lesson 1 sampai 4 tanpa kebingungan. Okay, we begin about the glossarium part 1. Di sini ada beberapa vocabularies atau kosakata ya, yaitu Miss terangkan dulu. Ada aim, di mana jenis katanya atau kelas katanya adalah kata benda, yang artinya adalah tujuan. Kemudian angry, itu adalah kata sifat, yang artinya marah. Atmosphere, kata benda, yaitu suasana. Chronological order, kata benda, artinya sesuai dengan urutan kejadian. Conclusion, yaitu kata benda, artinya adalah kesimpulan. Konsonan, jenis katanya adalah kata benda yang artinya huruf mati. Dream merupakan kata kerja yang artinya adalah diimpikan. Embraced merupakan kata sifat yang artinya adalah malu. Emoticon, yaitu bentuknya adalah kata benda yang artinya adalah simbol yang melambangkan suasana hati. Entitled, itu artinya adalah berjudul. Even, bentuknya kata benda, artinya adalah kejadian. Experience, berupa kata benda, yang artinya adalah pengalaman. Nah, sekarang, repeat after me, ikuti kata-kata Miss. Kalau Miss mengatakan kata aim, maka kalian ikuti aim, gitu ya. Oke. Aim, angry, atmosphere, chronological order, conclusion, consonant, dream, embraced, emoticon, entitled, event, experience. Nah, sekarang kita akan rubah. Miss sekarang akan mengucapkan bahasa Inggrisnya. Nanti saling bersautan. Kalian setelah Miss mengucapkan bahasa Inggrisnya, kalian mengucapkan bahasa Indonesianya. For example, like this. Contohnya seperti ini. Miss bilang aim, kalian ikuti tujuan. Do you understand? Okay, let's begin. Aim, angry, atmosphere, chronological order, conclusion, consonant, dream, embraced, emoticon, entitled, event, experience. Now, take turn. Giliran, sekarang kita balik ya. Miss yang mengucapkan bahasa Indonesianya, kalian yang mengucapkan bahasa Inggrisnya. Ya. For example, Miss say tujuan. So, you say aim. Jadi kalau Miss mengucapkan tujuan, kalian mengucapkan aim, gitu ya. Oke. Tujuan. Marah. Suasana. Sesuai dengan urutan kejadian. Kesimpulan. Huruf mati. Diimpikan. Malu. Simbol yang melambangkan suasana hati. Berjudul. Kejadian. Pengalaman.
Oke, dengan cara begitu kalian sudah tahu bagaimana cara mengucapkan glosarium ini. Sudah tahu apa artinya, apa jenis katanya. Oke, kita lanjutkan dengan part 2. Baik, kita lakukan part 2 seperti yang tadi ada di bagian part 1 ya. Yaitu kita ucapkan bahasa Inggrisnya dulu, kemudian Miss bahasa Inggris, kalian bahasa Indonesia, setelah itu Miss bahasa Indonesia, kalian bahasa Inggris. Are you ready? Okay. Field trip. Generic structure. Happy. Holiday. Irregular verbs. Language features. Learning values. Message. Mood. Monologue. Orientation. Past tense. Okay, now Miss English and you Indonesian. Field trip. Generic structure. Happy. Holiday. Irregular verbs. Language features. Learning values. Message. Mood. Monologue. Orientation. Past tense. Okay, now Miss Indonesian and you English. Misalnya, Miss kunjungan untuk mempelajari sesuatu. Kalian bilang field trip gitu ya. Kunjungan untuk mempelajari sesuatu. Susunan teks secara umum. Senang atau bahagia. Liburan. Kata kerja lampau yang memiliki bentuk tertentu. Ciri-ciri kebahasaan. Nilai-nilai yang bisa dipelajari atau pesan moral. Pesan. Suasana hati. Pidato. Awal cerita. Keadaan di masa lampau. Okay, we go to part 3. Okay, we go to the part 3. Repeat after me, ikuti setelah Mrs. berbicara. Point of view. Present tense. Regular verbs. Reorientation. Sad. Sigh. Silly. Social function. Statement. Surprised. Serve. Okay, now Miss English and you Indonesian. Miss bilang point of view, kalian bilang sudut pandang dari pembuat cerita. Point of view. Present tense. Regular verbs. Reorientation. Sad. Sigh. Silly. Social function. Statement. Surprised. Serve. Good. Now, Miss Indonesian and you English. Miss say sudut pandang dari pembuat cerita, and after me say like this, you say point of view. Sudut pandang dari pembuat cerita. Keadaan di masa sekarang. Kata kerja beraturan yang bentuknya lampau ditambah D atau ed. Akhir suatu cerita yang kadang menyebutkan perasaan penulis. Sedih atau tidak bahagia, malu, bodoh, fungsi sosial teks yang meliputi tujuan, setting, topik, pesan, dan lain-lain. Pernyataan, terkejut, permainan olahraga air. Okay, very good. Now we go to the part 4. Part 4. Repeat after me. Ikuti setelah Miss berkata. Time connectives. Time sequence. Title. Trip. Verb. Worried. Vowel. Upset. Now, Miss English and you Indonesian. Time connectives. Time sequence. Title. Trip.
verb, worried, vowel, upset. Very good. And now, Miss Indonesian and you English. Kata sambung. Kata sambung yang menunjukkan urutan kejadian. Judul, perjalanan, kata kerja, khawatir atau gelisah, huruf hidup, kecewa. Okay, we go the next task. Oke, sekarang kita sudah sampai kepada tugas ya. Jadi, tugas kalian sekarang apa sih? Nah, kalau sekali belajar videonya tentu kalian belum paham. Jadi, ulang lagi video ini supaya lebih paham. Kemudian, untuk penilaian, perhatikan ya. 1. Lakukan 5 hal pada video ini. Pahami, dan kalian wajib klik like, klik subscribe, klik lonceng, tulis komen positif. Nah, gunakan nama asli dan kelas di akhir tulisan komen kalian. Misalnya, thank you very much for your explanation, Mrs. Ardi 81. Nah, gitu misalnya ya contohnya. Nanti kalau nggak klik like, klik subscribe, klik lonceng, tulis komen positif, Miss tidak akan tahu apakah kalian nonton video ini atau tidak, jadi sulit bagi Miss untuk melakukan penilaian. Yang kedua, penilaiannya adalah kerjakan kuis Google Form di Google Classroom. Jadi nanti ada kuis ya di Google Classroom, kalian kerjakan. Nomor 3, jangan ada yang kirim screenshot nilai atau tugas ke GC atau ke WA. Bila kalian tetap melakukan itu juga, karena masih banyak di kalian yang melakukan itu padahal tidak disuruh, maka terpaksa dengan sangat menyesal Miss akan mengurangi nilai kalian. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke bagian closing. Cek lagi ya, apakah sudah dikerjakan kuisnya, apakah sudah like, subscribe, lonceng, komen positif videonya. Miss bilang thank you very much for joining today class. Mrs. Echa and Mrs. Iim pamit mundur dulu. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat. Jaga kondisi dalam kondisi pandemi ini. Kalian harus bersabar dengan kondisi ini ya. Meskipun ini tidak enak, tapi semoga kita bisa melewati ujian ini dengan baik. Pasti ada hikmah baik di balik semua ini yang akan Allah berikan kepada kita sebagai karunia besar. Jadi sabar, kita belajar dalam kondisi PJJ seperti ini. Belajar di kondisi PJJ seperti ini memang tidak mudah, tetapi itu kenyataan yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukan saja dengan sebaik-baiknya. Yang penting kalian selalu patuh dan taat apa yang diinstruksikan oleh guru. Insya Allah kalian akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Dan tidak ada permasalahan ketika pembagian rapot nanti. Demikian, orang tua tercinta, anak tercinta. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.